Harta kekayaan Hakim Stevi Rosano yang tolak eksepsi Guru Supriyani disorot. Hakim Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menolak eksepsi atau nota pembelaan guru honorer Supriyani terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap D. Anak Aibda WH. Adalah Stevi Rosano, sosok hakim muda yang memimpin jalannya sidang guru honorer Supriyani tersebut. Daftar harta kekayaan Stevi Rosano juga turut menjadi sorotan usai ia menolak eksepsi Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Penolakan eksepsi itu disampaikan Stevi Rosano dalam persidangan tersebut selaku Ketua Majelis Hakim saat sidang putusan sela yang digelar pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Menyatakan keberatan penasihat hukum tidak dapat diterima, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 104, Pitsus, 2024, Penandulo atas nama terdakwa Supriyani, SPD. Binti Sudiharjo, menangguhkan perkara sampai putusan akhir, kata Stevi, Selasa. Karena putusan tersebut, kini sosok muda Stevi Rosano tersebut jadi sorotan publik. Diketahui Stevi Rosano merupakan hakim yang usianya terbilang muda. Menurut catatan situs resmi PN Andulo, Stevi lahir pada tanggal 18 September tahun 1995. Artinya, saat ini ia masih berusia 29 tahun. Ia diangkat menjadi pegawai negeri sipil, PNS, pada 2017. Saat ini, ia memiliki pangkat penata muda tingkat 1 golongan 3, B. Meski masih muda, harta kekayaan Stevi Rosano itu pun jadi sorotan. 7 tahun menjadi PNS, Stevi tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 2 miliar rupiah per tanggal 31 Desember tahun 2023. Dikutip dari lhkpn.kpk.go.id. Harta Stevi mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat sejak ia pertama kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, pada tanggal 15 Desember tahun 2020. Di masa awal jabatannya sebagai hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Riau. Kala itu, Stevi mempunyai kekayaan sebesar 1 miliar 103 juta rupiah. Kenaikan harta Stevi terjadi lantaran ada penambahan nilai pada aset tanah dan bangunan, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Sebagai informasi, Stevi hanya memiliki satu aset tanah dan bangunan yang lokasinya berada di Sleman, di Yogyakarta. Alat transportasi dan mesin yang dimilikinya adalah mobil Honda Brio dan motor Honda Beat. Aset tanah dan bangunan serta mobil milik Stevi diketahui berstatus warisan. Berikut rincian harta kekayaan Stevi Rosano per tanggal 31 Desember tahun 2023. 2. Data harta tanah dan bangunan Rp. 1 miliar 500 juta. Tanah seluas 327 M2 di Kabupaten Kota Sleman. Warisan Rp. 1 miliar 500 juta. B. Alat transportasi dan mesin Rp. 148 juta. Mobil Honda Brio RS tahun 2017. Warisan Rp. 130 juta. Motor Honda Beat tahun 2020. Hasil sendiri Rp. 18 juta. C. Harta bergerak lainnya Rp. 57 juta. D. Surat berharga Rp. E. Kas dan setara kas Rp. 600 juta. F. Harta lainnya Rp. Subtotal Rp. 2 miliar 305 juta. 3. Hutang Rp. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung titik. 4. Total harta kekayaan 2-3 Rp.
2.305.000.000 dilansir PN Pasir Pengarayan. Steffi Rosano lahir pada tanggal 18 September tahun 1995 di Semarang, Jawa Tengah. Ia merupakan lulusan SMA Kolese Loyola Semarang tahun 2013. Setelahnya, Steffi melanjutkan kuliah ke Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Undip. Ia berhasil meraih gelar sarjana hukum hanya dalam waktu 4 tahun, tepatnya 2017. Tak lama setelah lulus, Steffi berhasil lolos tes calon pegawai negeri sipil, CPNS. Di tahun yang sama, ia berhasil lolos menjadi PNS dan berstatus golongan 3A. 5 tahun berselang, pada 2022, ia naik pangkat menjadi golongan 3B. Sebelum bertugas di PN Andulo, Steffi pernah menjadi calon hakim di PN Bengkayang, Kalimantan Barat, Kalbar. Dari Kalbar, ia dipindah ke Riau, tepatnya di PN Pasir Pengarayan sebagai hakim tingkat pertama. Kini, ia menjabat sebagai hakim di PN Andulo. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani. Gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja. Namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka. Karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan. Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu, katanya. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf.
Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya.